Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Siswanto Pujakesuma. Di video kali ini kita akan berbagi kisah tentang 10 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah. Lantas, apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad? Mukjizat adalah suatu hal di luar kebiasaan manusia yang diberikan Allah kepada para nabi. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad merupakan utusannya dan ajaran yang dibawa merupakan ajaran yang benar. Melansir dari situs muslimahor.id, berikut 10 mukjizat Nabi Muhammad. 1. Kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul lainnya, Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anjalna ilaikum nuran mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 174. 2. Air mengalir dari sela-sela jemari. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki Nabi Muhammad adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Hal ini diterangkan di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari berikut ini. Mereka mendatangi Rasulullah dan memberitahukan keadaan itu. Maka, beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka, air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu, para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 3572. 3. Makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang. Seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah terlihat kelaparan. Abu Talha yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah. Dan tidak disangka Rasulullah juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanan hanya sedikit. Akhirnya, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara
Rasulullah mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat. Lalu 10 sahabat berikutnya. Kemudian 10 sahabat berikutnya. Dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah dan keluarga Yolha makan hingga kenyang pula. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2044. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat sebelumnya. Nabi Muhammad juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan segelas susu. Jika dipikir, hal tersebut mustahil. Namun itulah bukti kekuasaan Allah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian, berkatalah Rasulullah, "Ya Abahir." Abu Hurairah menjawab, "Labaika, ya Rasulullah. Aku datang memenuhi panggilanmu." "Wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Rasulullah menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari Fulan. Ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah kemudian memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labaika, ya Rasulullah." Jawabnya, "Pergilah dan panggil Ahlus Sufa." Ahlus Sufa adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah. Karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah, Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti, jika Ahlus Sufa datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah. Oleh karena itu, Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufa. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labaika, ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abahir." "Labaika, ya Rasulullah. Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar, wahai Rasulullah. Duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah
sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku. Kemudian Rasulullah bersabda, berikan kepadaku gelas itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6087. 5. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadits Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seseorang minta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah berdoa. Seketika itu pula, turunlah hujan deras terus-menerus, sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Jangan menimpa kota Madinah. Maka awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak. Tidak lagi berada di atas kota Madinah tetapi berada di pinggir kota Madinah. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3582. Baca juga ayat dan hadits tentang Maulid Nabi serta penjelasan hukumnya. 6. Pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah adalah kejadian pada saat Perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah, komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah untuk memimpin pasukan muslimin terbunuh. Dan akhirnya komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu, Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun, sebelum kematian dua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah telah memberitakan kematian Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Allah beri wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3630. 7. Terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Pada saat itu orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah, maka Allah tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Rasulullah berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan satunya di gunung yang lain. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya, bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib 3437 dan Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2800. 8. Mengobati sakit mata.
Allah sembuhkan dalam seketika. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit. Rasulullah juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Namun semua itu terjadi atas izin Allah. Rasulullah pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaibar. Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. Sumber: Rahiqul Mahtul, halaman 376-378. 9. Orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah. Apalagi pada saat itu kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah dan menolak ajarannya. Kendati begitu, akan tetap ada yang membela ajaran Rasulullah. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadits Al-Bukhari bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. Sumber: hadis riwayat Al-Bukhari No. 3640 3641. 10. Air sedikit menjadi banyak. Mukjizat terakhir adalah Rasulullah bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dahulu, dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dan para sahabatnya kehabisan bekal air, sedangkan waktu itu air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah kemudian mengusap kantung air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka pada saat itu ada 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantung air masing-masing sampai penuh juga. Hadis riwayat Al-Bukhari No. 3571. Baca juga. Bacaan Maulid At-Tiba lengkap cara membaca dan keutamaannya. Nah, itulah 10 mukjizat Nabi Muhammad yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Semoga semakin menambah wawasan kita semuanya. Simak video. Beruntungnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.